Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa menyapa teman-teman semua yang berada di rumah, yang sedang menonton video kami di YouTube Teman Dekat Hijrah. Ya, Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Sobirin. Seperti biasa, kita akan menyapa teman-teman semua di sore hari. Di jam 5 kita akan selalu tayangkan video terbaru dari Teduh. Sebelum saya bertanya kepada Ustadz Sobirin, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap terus share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Insya Allah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami lewat Instagram temandekat.hijrah. Gini Tat, ada pertanyaan yang masuk Tat. Jadi ini seputar Al-Quran ya Tat ya? Al-Quran. Ya, Insya Allah. Jadi Al-Quran itu yang kita ketahui saat ini adalah kitab yang sempurna ya Tat ya. Itu adalah kitab terakhir yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad ya Tat ya. Nah, banyak mungkin yang belum tahu Tat. Apa sih hikmah dari turunnya Al-Quran itu Tat? Hikmah dari Al-Quran itu diturunkan Iya Tat. Monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin amin. Ya terus berjuang. Insya Allah perjuangan kalian tidak ada yang sia-sia. Insya Allah menjadi tabungan nanti di akhirat, Mas. Amin amin. Tentunya Al-Quran itu diturunkan, itu semuanya Allah yang mengetahui semuanya. Jadi Allah itu sudah melihat keadaan manusia. Dan kalau kita membaca sejarah Mas, bahwa pada waktu itu Rasulullah itu belum diangkat, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tentunya manusia itu tidak ada aturan dalam kehidupannya. Mereka itu semaunya sendiri, apapun yang dilakukan itu ya sesuai dengan keinginannya sendiri. Artinya di situ hanya mengikuti hawa nafsu. Yang lemah semakin diinjak-injak pada waktu itu. Yang kuat dia semakin berkuasa pada waktu itu. Hal contoh misalkan dalam transaksi, dalam ekonomi. Pokoknya kalau yang kuat ekonominya, dialah yang berkuasa pada waktu itu. Dan manusia itu pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya melihat kondisi yang Masya Allah Mas, pada waktu itu sama saja halnya dengan binatang. Mohon maaf ini. Mereka itu baik itu dalam hal ibadah, dalam kehidupan, mungkin dalam masalah hukum-hukum diantaranya, masalah perekonomian, masalah di situ pernikahan. Diantaranya adalah wanita itu pada waktu itu tidak diangkat dengan hormat. Bahkan wanita pada waktu itu menjadi kehinaan. Bahkan di situ di dalam sejarah itu ketika seorang ibu itu melahirkan anak perempuan, itu menjadi kehinaan bagi suaminya. Bahkan ketika itu wanita itu ketika itu dinikahi ya, itu oleh banyak laki-laki yang ketika itu hamil, dan di situ siapa yang mirip itulah menjadi suaminya. Yang jelas pada waktu itu peradaban itu Allah belum menurunkan Al-Quran itu, manusia itu seperti seenaknya sendiri. Seenak sendiri. Kalau mungkin Al-Quran itu mengatakan kal bahaim, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Maka ini Mas, kita langsung saja ya. Kalau kita bahas mungkin lama ini ya. Hikmah daripada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada waktu itu Rasulullah itu ketika menerima wahyu yaitu Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Dan itu jatuh pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan pula. Maka Rasulullah itu ketika ingin mendapatkan wahyu itu, dia itu selalu sendirian Mas. Dia menyendiri. Tentunya menyendiri di Gua Hiro,
Dan disitulah ketika itu yang menguatkan yaitu istrinya tercinta, Masya itu Allah. Ibunda Ibunda Khadijah Khadijah. radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan syafaatnya, Amin. memberikan pertolongannya. Surat Al-Alaq ini yaitu pada di Gua Hiro, Rasulullah itu menerimanya dari ayat 1 sampai ayat 5. Tentunya Rasulullah itu tidak langsung menerima, artinya kaget pada waktu itu. Kaget kenapa? Karena emang tidak terbiasa ini. Sampai badan Rasulullah itu menggigil bahkan karena emang tidak bisa baca. Nah ini singkat cerita, Mas. Jadi kisah semua itu ya kita bisa, teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah, itu bisa dibaca sirah nabawiyah, Mas. Iya, Dari perjalanan Nabi Muhammad dari lahirnya sampai Rasulullah itu wafat. Dan nanti juga kita akan Iya. bikin program tentang sirah ya, Tat, ya? Sirah Insya Allah nabawiyah, insya Allah ya Insya Allah. kita doakan saja, Ya. mudah-mudahan kita istiqomah dalam berjuang di jalan Amin, Allah amin. ini. Yang pertama, hikmah diturunkan Al-Quran itu setidaknya ada 5, Mas. Yang pertama adalah ta'abudan lillah, bentuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diturunkannya Al-Quran, ternyata manusia itu semuanya itu langsung merespon. Ketika para sahabat itu Al-Quran itu datang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, langsung para sahabat itu menerima. Dan mereka itu pola pikirnya itu langsung terbuka. Iya. Karena Al-Quran itu menyuruh kepada umat manusia itu untuk menyembah Allah. Iya. Sebagai ibadah kita kepada Allah. Sehingga mereka itu punya tujuan. Apa sih tujuan hidup ini? Dan kita mau kemana? Makanya dengan diturunkan Al-Quran itu adalah untuk bentuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, Mas, tidak ada bacaan yang mendapatkan pahala kecuali dengan bacaan Al-Quran. Ujan gimana ini? Dilanjutkan. Nah ini ya ta'abudan lillah, untuk bentuk kita kepada Allah itu ibadah. Nah ini. Nah ibadah yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah dengan diturunkan Al-Quran itu kita bisa terarah hidup kita ini, Mas. Kemudian yang kedua yaitu tasrikhon lil iman. Apa sih? Itu untuk menguatkan keimanan kita. Karena pada waktu itu emang Al-Quran itu khusus diturunkan di Mekah itu tentang penguatan iman. Penguatan tauhid. Maka pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya dakwahnya itu tentang tauhid. Nah ini. Karena kenapa tentang tauhid? Karena pada waktu itu manusia itu menyembahnya bukan kepada Allah. Kepada berhala. Iya, kepada berhala. Kalau kita membaca sirah yaitu Umar bin Khattab masuk Islam itu, Mas, itu kan ketika dia itu masuk Islam, ketika dia sedang sholat, ya, ketika dia salam itu, ketika salam ke kanan dia senyum. Kenapa? Karena pada waktu itu dia buat patung, kemudian patung itu terbuat dari roti dan setelah itu disembah. Nah ini. Coba bayangkan. Dan roti itu ternyata mohon maaf, patung itu ternyata dicuil karena terbuat dari roti ketika dia lapar. Ketika dia salam ke kiri dia nangis karena pada waktu itu ketika lahir anak dia dan perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah ini kan setelah itu datang dia kuatkan imannya bahwa itu adalah jahiliyah. Nah ini. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nufus. Maaf. Ini untuk mensucikan jiwa kita. Karena hati kita ini banyak sekali penyakit-penyakit, baik itu penyakit kita ini musyrik kita kepada Allah, dengki, hasad dan sebagainya. Al-Qur'an lah menjadikan petunjuk, menjadi obatnya. Al-Qur'an itu menyembuhkan dari penyakit-penyakit baik itu rohani, jasmani dan sebagainya. Ya ini. Kemudian yang berapa ini, Mas, lupa ini. Keempat yaitu takwiman lil fiqrah. Artinya untuk meluruskan pola pikir kita. Karena manusia itu kalau tidak dia itu panduannya kepada Al-Qur'an, manusia itu akan seperti
binatang, Mas. Masya Allah. Sepintar apapun manusia itu, kalau dia tidak mengambil kepada Al-Quran dalam hidupnya, dalam pola pikirnya, maka dia itu ya semaunya sendiri. Iya. Karena tidak ada petunjuk yang Karena tidak ada petunjuk. Walaupun dia itu pintar, bahkan betul, mohon betul. maaf, bergelar profesor, doktor, betul, itu tidak ada gunanya. Makanya manusia yang paling terbaik adalah yang mengambil Al-Quran. Al-Quran. Kemudian Al-Quran dijadikan dia pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini. Yang terakhir adalah ini ta'arufan biman hajlillah. Sebagai ya petunjuk menjadi jalan manhaj kita. Jadi jalan kita ini adalah Al-Quran. Masya Allah. Jadi siapa yang mau selamat, itu peganglah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Makanya suatu kaum itu Allah itu akan akan mengangkat derajat, akan diangkat derajatnya dan akan dimuliakan itu bagaimana dia mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini adalah hikmah. Namun sebaliknya kalau dia meninggalkan Al-Quran maka kehancuran. Banyak sekali negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah. Mungkin ini saja lah, Mas. Ini hujan ini Masya Allah, ini mudah-mudahan ini istiqomah, Mas. Amin amin ya, ini hujan ini. Karena kita di luar ini hujan Masya Allah. Ya, kita akhiri aja Tat ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia menonton channel YouTube kami. Jangan lupa untuk tetap share video kami dan tetap subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Terima kasih ya Tat ya. Iya. Semoga insya Allah bisa menjawab pertanyaan semua yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.